Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan membahas tafsir Al-Qur'an dari perspektif yang insyaallah lebih luas dan perspektif yang mencerahkan kita sebagai muslim di zaman sekarang ini yang sedang menghadapi berbagai tantangan, ada hal-hal baru yang perlu dihadapi, ada hal-hal besar yang perlu kita pahami. Ya, perjalanan sejarah manusia itu selalu ada persimpangan jalan, ada perubahan-perubahan besar terjadi. Sebagai muslim harus pandai menyikapinya, harus memahaminya, dan selalu menghadirkan Al-Quran dalam setiap perubahan. Dan Al-Quran itu cahayanya terus menyinari, terus baru, terus ada hal-hal yang informasi-informasi dan pencerahan-pencerahan baru yang selalu kita temukan kalau kita mengkaji Al-Quran. Kalau Amerika itu di akhir tahun 90-an punya New World Order, tatanan dunia baru. Sebetulnya Islam juga mengajar kita untuk melihat tatanan-tatanan baru ya. Rasulullah SAW itu dalam berdakwah itu menghadirkan tatanan dunia baru. Jadi kita memahami Al-Quran dan memahami Islam itu perlu juga punya wawasan yang lebih luas dari sekedar hal-hal ritual, lalu ibadah-ibadah pribadi, ibadah-ibadah yang sifatnya seremonial, hal-hal yang sifatnya levelnya level dunia lah, level global gitu. Kita ada perubahan global, kita mengerti. Tafsir Hadari ini ya, adalah tafsir yang membuat kita paham bahwa Islam itu bukan sekedar agama biasa saja ya. Kalau orang menerjemahkan religion ya agama, ada agama Kristen, ada agama Buddha, ada agama Hindu dengan segala ajarannya yang rata-rata memang semua terbatas pada sektor tertentu dalam kehidupan. Tapi Islam itu begitu luas, begitu kita kaji, hampir semua sektor kehidupan itu ada ajarannya dalam Islam. Dan kalau kita pahami lebih luas itu bukan hanya karena Islam masuk dari berbagai sektor, karena memang kehidupan itu Allah yang menciptakan. Sehingga ketika Allah membuat aturan hidup itu, way of life itu secara umum. Begitu. Jadi insya Allah kalau kita memahami ya tafsir ini ya, tafsir Hadari ya, mungkin istilah ini istilah bagi sebagian orang baru, tapi para ulama sudah banyak yang memulai. Insya Allah kita bukan mengarang hal yang tidak ada, tapi sudah banyak yang memulai, walaupun memang masih sedikit yang berkecimpung atau mendalami hal ini. Karena ini penting, karena itu insya Allah kita berharap ya, kajian ini akan lebih intensif dan rutin agar kita sebagai muslim di zaman sekarang ini punya pemahaman terhadap Islam yang lebih komprehensif. Pakai istilah Hadari ya, apa itu tafsir, apa itu Hadari, mungkin satu-satu kita rinci agar kita tidak sekedar memakai istilah tapi tidak mengerti artinya ya. Banyak sekarang anak-anak muda ya, karena sekarang masa era informasi itu banyak informasi baru, istilah-istilah baru, begitu dengar langsung diucapkan tanpa mengerti artinya. Itu bukan hal yang baik bagi seorang muslim yang memiliki wawasan yang baik gitu. Ya apapun ada istilah kita harus lihat artinya apa, asalnya dari mana katanya gitu. Banyak contoh orang misalnya kalau dulu istilah seksi itu kan berkonotasi pada hal-hal yang cenderung ya kalau menurut kita mesum ya, kesana kesini kok akhirnya semua hal yang menarik dinamakan seksi itu kan problem, artinya hal-hal yang dulunya tabu jadi tidak tabu, akhirnya semakin semakin renggang kita moral kita semakin, itu ada hal-hal yang perlu kita koreksi lah dalam hal itu.
Begitu juga memahami istilah tafsir hadari. Ya. Apa itu tafsir, apa itu hadarah, dan hadari sebagai nisbah pada tafsir tadi. Tafsir itu ya kita tahu, ya insya Allah bagi yang tahu belajar ilmu Islam, kita sering mendengar ya kata fasara yufassiru tafsiron. Asalnya dari fasara yafsuru fasron. Ya, dalam bahasa Arab itu artinya kasyafa, abana, yubinu. Itu artinya menjelaskan. Tafsir itu artinya menjelaskan. Ada yang membedakan antara fasara dengan fassara. Tafsiron, fasara, fasron. Fasron itu artinya menjelaskan hal atau membuka hal yang sifatnya fisik. Kalau fassara yufassiru itu menyingkap hal-hal yang non fisik, menyingkap makna. Gitu. Itu yufassir. Kalau dalam bahasa Indonesia tafsir sudah jadi masuk istilah bahasa Indonesia, menafsirkan sesuatu, ya. Artinya menginterpretasi sesuatu, walaupun ada perbedaan antara tafsir dengan interpretasi. Tafsir itu asalnya dari usaha untuk memahami, yakshif. Ada hal yang belum dipahami, disingkap. Oh, maksudnya begini. Persepsi itu, ya tiap orang punya persepsi tersendiri, tiap orang menangkap makna tersendiri. Tidak menjadi sebuah ilmu, tapi kalau tafsir itu adalah ilmu. Apa artinya ilmu? Ada kaidahnya, ada jalannya. Tujuannya untuk mengerti, bukan untuk sekedar menafsirkan atau mengomentari atau mengembangkan sebuah teks dan seterusnya, bukan. Tafsir itu artinya sesuatu yang tidak yang perlu dijelaskan. Jadi dia arahnya lebih ke arah objektif, ya, walaupun prosesnya bisa subjektif, hasilnya bisa subjektif, relatif subjektif, ada sisi subjektif, tapi tujuannya objektif. Tujuannya untuk menjelaskan sesuatu, apa yang dimaksud oleh seseorang. Kalau Al-Quran, apa yang Allah maksudkan, itu ilmu tafsir. Ada kaidah-kaidahnya, ya panjang kita bicara dari tafsir lughawi, dibahas secara bahasa bagaimana, sebab nuzulnya gimana. Itu ilmu. Jadi tafsir itu ilmu yang ada kaidah-kaidahnya. Ya, untuk kaum muslimin di Indonesia pernah ada istilah hermeneutika, yaitu bukan tafsir, itu main-main dengan kata-kata itu. Metodenya juga tidak dobit, ya, tidak membuat sesuatu itu menjadi jelas, tapi justru cair, ya, bahkan justru yang tadinya Quran itu petunjuk jadi buat main, dan setiap orang bebas membawa kemana yang diinginkan. Bukan seperti itu tafsir. Tafsir itu adalah usaha manusia untuk memahami apa yang Allah inginkan. Karena Quran itu hidayah, petunjuk. Petunjuk itu harus diikuti. Bukan petunjuk ikuti kita. Kita punya persepsi tertentu, nah, kita bawa teks itu kepada persepsi kita, itu bukan tafsir. Itu namanya takwil yang mazmum, ya. Ini tafsir seperti itu. Jadi tafsir sebagai denotatifnya itu menjelaskan. Ilmu tafsir, ya, banyak mendefinisikan, tapi kalau kita ambil dari definisinya Az-Zarkashi, ya, dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran, itu ilmu tafsir itu ilmun yufhamu bihi kitabullahil munazzal ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayani ma'anihi wa istikhraji ahkamihi wa hikamihi. Tafsir itu ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memahami Al-Quran dengan menjelaskan maknanya, lalu mengeksplorasi hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang ada dalam Al-Quran. Jadi seperti itu. Itu ilmu tafsir. Tafsir banyak, nanti ada model tafsir lughawi, ya, yang digali maknanya secara bahasa, tafsir fikhi, ya, hukum-hukumnya. Ada tafsir bayani, dilihat gaya bahasanya, retorika Al-Quran. Ada tafsir ilmi, belakangan juga tafsir yang saintik sifatnya. Ada tafsir maudhu'i, tafsir tematik, ini tafsir yang muncul belakangan di abad, ya, 2 abad ini, ya. Tafsir hadari lebih belakangan lagi. Yang pertama menulis tentang tafsir hadari, walaupun belum sampai lengkap, gitu. Sayyid Hasan Dasuki, seorang pemikir Mesir. Belum ada yang melanjutkan lebih dalam lagi. Insya Allah kita akan perkaya, karena bahan-bahannya sudah begitu kaya dalam Al-Quran. Cuma umat Islam masih belum cukup, ya, usaha untuk kesananya. Insya Allah juga bagian dari kebangkitan umat ketika kita mendalami Al-Quran dalam perspektif peradaban, karena peradaban adalah hal yang level yang tertinggi dalam kemajuan manusia.
Peradaban itu apa? Kalau dalam bahasa Arab hadoroh ya. Hadoroh itu asal dari kata hadoroh. Ya, ini ada pergeseran makna, peningkatan makna. Hadoroh awalnya itu aksuhoba, ya ada, eksis, tidak hilang, tidak absen. Artinya begitu hadoroh. Tapi eksistensinya semakin berjalannya waktu itu eksistensi yang dimaksud dan makna ini semakin punya muatan yang lebih besar. Awalnya hanya hadoroh, orang hadir, lawannya gaib, tidak hadir. Tapi dipakai untuk al-hadar itu lawannya al-badu. Orang hadar itu, orang yang tinggal di hadar itu adalah orang yang tinggal di kota. Lawannya orang yang tinggal di padang pasir sana. Kalau di Arab itu lawannya al-badawah. Badawah lawannya hadarah. Hadarah itu adalah tinggal di kota. Tinggal di tempat yang stabil, yang ada sistem kehidupannya, ada pemerintahannya, dan seterusnya. Ada aturannya, itu hadarah. Awalnya seperti itu. Jadi kalimat hadarah ini sudah mulai dipakai sejak abad pertama Hijriyah ya. Seorang penyair Al-Qutami itu di zaman Abdul Malik bin Marwan mengatakan, "Faman takunil hadaratu a'jabathu fa'ayyu rijali badiyatin tarana wa man raqibal jihasha fa inna fina qinan al-qanan saliban wa afrasan hisana." Kata penyair ini dia membandingkan antara kehidupan di kota dengan kehidupan dia di Badu saya, di padang pasir sana. Ya, orang padang pasir itu walaupun lebih terbelakang cuma punya rasa percaya diri lebih tinggi, jadi dia membandingkan. Kalau orang hidup di kota itu, saya model seperti apa? Orang Badu yang seperti apa? Yang punya apa namanya? Punya kuda yang bagus. Dibandingkan orang-orang kota naiknya paling, kalau zaman dulu ya, orang kota kalau yang menengah itu paling naik keledai dibandingkan itu. Jadi dalam Sakofah Arabiyah awalnya sebelum Islam itu orang-orang Badu itu punya kebanggaan tersendiri sebagai orang Baduy karena hidupannya dianggap lebih gentle, lebih berani, lebih sehat dan seterusnya dibanding orang kota yang nggak banyak tantangan dan seterusnya. Itu mana hadarah. Jadi orang-orang sebelum Islam dan orang yang di zaman Islam tapi tidak kurang tersibuk dengan makna hadorinya itu masih menganggap seperti itu. Hadorah itu badawah sebagai sebuah kelebihan. Makanya Al-Qutami ini bangga. Paman takamil hadaratu ajabathu fa ayyu rijali badiyatin tarana paman raqibal jihasha fa inna fina qinan itu zamannya qonat, kita punya apa namanya cambuk wa afrasan hisana, kita punya kuda-kuda yang kehidupan di sana ya lebih keras, jadi hewan-hewan yang dipakai juga onta-onta yang sehat, terus kuda-kuda yang jadi seperti itu. Itu mana hadarah di awal seperti itu. Jadi hadarah awalnya ada dimaknai sebagai kehidupan yang ada di kota yang lebih tertata, tatanan hidupnya bahkan tatanan nilainya juga lebih tertata. Juga misalnya hasil-hasil budayanya juga itu lebih maju. Baru setelah zaman sekarang abad ke-20 kamus berkembang, kamus hadarah jadi berkembang dalam Mu'jam Lughah Arabi Al-Mu'asirah, Mu'jam Al-Lughatil Arabi Al-Mu'asirah, kalangan Ahmad Mukhtar Umar. Di terjemahannya mulai berbeda. Jadi bukan hanya sekedar hadarah itu al-iqamah fil hadar, tinggal di kota, tapi dia dikatakan sebagai tamadun di kota, sebagai marhalah sabiqah min marahil tatawwuril islami. Jadi sebagai tahapan yang lebih maju dalam perkembangan kemanusiaan. Lalu Mu'jam Al-Wasit yang disusun oleh Majma' Lughah juga mendefinisikan hadarah itu sebagai marhalah samiyah min marahil tatawwuril insani wa madahir ruqiyil ilmi wal fanni wal adabi wal istima'i fil hadar. Jadi tahapan yang lebih maju dari kemajuan manusia berupa fenomena kemajuan dalam ilmu, seni, budaya, sosial, semuanya seperti itu. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi hadar itu awalnya dari ketika orang tinggal di kota, akhirnya berkembang. Ya, dan dalam sejarah peradaban juga seperti itu. Kemajuan manusia mulai ketika manusia sudah bisa tinggal di tempat yang menetap, ada sistemnya, ada aturannya, lalu berkembang. Itu hadarah dalam bahasa Arab ya. Uniknya dalam bahasa Indonesia itu hadarah terjemahannya peradaban. Walaupun peradaban asalnya dari bahasa Arab juga adab.
Makanya orang Indonesia atau dalam wawasan orang Indonesia, peradaban itu punya dimensi lebih dalam masalah adab. Karena diambilnya dari kata adab, sedang dalam bahasa Arab diambilnya dari kata hador. Dalam bahasa Inggris civilization kan dari kata civil. Itu miriplah dengan Arab karena artinya ketika orang tinggal berkumpul membentuk komunitas, jadilah itu peradaban. Sedangkan bangsa Indonesia mengambil kata peradaban dari kata adab. Ada dimensi perilaku, moral, akhlak yang dimasukkan seolah-olah inti dari adab bagi orang Indonesia adalah perilaku. Ini kelebihan budaya Indonesia. Ya, kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, itu ada dua makna, ada dua poin tentang makna peradaban. Pertama tentang kemajuan, yang kedua tentang hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, budaya, dan dalam suatu bangsa. Ini kelebihan bahasa Indonesia yang bagus kita eksplorasi ya, kita manfaatkan, kita kembangkan bahwa bangsa Indonesia melihat peradaban itu intinya adalah moral, intinya adalah nilai-nilai sopan santun, budi bahasa, dan seterusnya. Karena itu yang menarik juga kita garis bawahi itu dalam dasar negara itu nomor 2 poinnya sila kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita kembali ke adab, kemanusiaan ketika berkembang itu ada 2 poin keadilan dan poin keberadaban. Ya, manusia yang beradab dan berperadaban adalah manusia yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Jadi ketika kita bicara tentang tafsir peradaban ini sangat Indonesia sekali oleh bahasa Arab. Karena orang Indonesia ternyata punya concern lebih dalam masalah peradaban dan punya poin lebih, punya penilaian lebih, punya perhatian lebih terhadap hal-hal yang bersifat akhlak dan moral. Nah, jadi apa maksudnya tafsir peradaban itu? Tafsir peradaban adalah ketika kita menafsirkan, ya, mungkin kalau saya rumuskan dalam bahasa Arab seperti ini ya, bagi yang suka dengan bahasa Arab dan sebagian Muslim ya, insya Allah kita perlu jadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa kedua lah minimal ya, jangan ketiga setelah bahasa Inggris ya, kedua minimal. Dan banyak hal-hal itu ibarat bahasa itu adalah awiyatul ma'ani. Bahasa itu adalah wadahnya makna. Ketika kita luas penguasaan bahasa kita, makna yang bisa kita tangkap luasan kita lebih luas. Bahkan ada yang mengatakan kalau orang semakin banyak bahasanya, dia sebetulnya kalau orang menguasai satu bahasa, satu orang. Kalau orang menguasai 2 bahasa, seperti dia sebetulnya ada 2 orang. Jadi dia memperbanyak kualitas. Kalau ada orang bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Sunda, itu ada berapa orang itu? Cuma satu ya isi cuma satu. Nah ini jadi kalau kita kembali ke definisi tafsirul hadari, kalau bisa saya buat definisinya, huwa tafsirul Qur'anul Karim ma'at tarkiz ala ma'aniha wastintajatiha allati tadfa'ul ummata ila islahi ahwaliha wa bina'i hadaratiha wasti'adati majdiha. Ini tafsir Quran yang memfokuskan pada makna-makna dan eksplorasi makna yang bisa mendorong umat kepada perbaikan kondisi dan pembangunan peradaban dan mengembalikan kejayaan umat. Jadi intinya kita membahas Al-Quran bukan hanya ingin memahami maknanya, tapi bagaimana pemahaman kita hal-hal yang ada dalam makna dalam Quran itu bisa mendorong kita kepada perbaikan kondisi dan membangun peradaban umat. Membangun peradaban umat dan menjadi umat kembali jaya sebagaimana dahulu jaya. Ada model-model ya, model-model memahami Islam itu model macam-macam. Ada yang modelnya memahami Islam seolah-olah Islam itu ya udah kita kembali aja ke zaman dulu. Ya itu aja cukup, pokoknya zaman Rasul, sahabat itu selesai. Mereka lupa bahwa Rasul dan para sahabat itu mendorong ke depan. Rasul dan para sahabat itu membuat realitas baru, membuat peradaban baru. Kalau ingin mengikuti Rasul, ya buat peradaban baru sebagaimana Rasul juga membuat peradaban baru. Rasulullah dan para sahabat itu mendorong umat untuk ke depan, bukan ke belakang lagi. Kalau mengikuti Rasul, arahnya Rasul ke depan. Ketika Rasul membuat Madinah itu jadi lebih maju setelah Rasulullah SAW menerapkan Islam, bukan jadi mundur, bukan jadi lebih miskin atau lebih lemah, bukan tambah kuat dan meluas. Tadinya umat Islam cuma di Madinah, akhirnya dianggap sebagai imperium ya,
imperium, bahasa Islamnya mungkin khilafah dan seterusnya. Intinya bahwa memahami Al-Quran itu perlu seperti itu. Ruhnya itu ruh hadari. Dan tidak memahami Islam. Islam minimalis ya udah ikut yang Rasul selesai, yang penting masuk surga, dunia mau gimana terserah. Dunia itu mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walaha, itu pemahaman yang salah, udah dunia itu untuk ditinggal. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membangun dunia, memakmurkan dunia. Bahkan kalau hari kiamat datang itu, idza qamatis sa'a wa fi yadi ahadikum fasilah falyaghrizha. Kalau ada kiamat datang, kamu ada punya satu benih tumbuhan, tanam. Apa gunanya tanam mau kiamat? Karena memang maksud dari manusia di dunia ini adalah untuk membangun peradaban, kemajuan. Ini pemahaman yang benar terhadap Rasul, yang benar dalam hadis para sahabat. Apalagi kalau kita melihat sirah Umar bin Khattab itu banyak sekali inovasi. Dunia Jazirah Arab berubah 180% setelah Umar bin Khattab jadi negara yang kuat. Seperti itu. Nanti kita akan juga bahas ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa sampai sekarang ini, sekarang di tahun 2020, tahun 1441 ini, umat Islam masih bisa maju, bahkan akan maju. Hadis-hadisnya banyak. Basyir hadil ummah bisana'i wa rifati wa tamkin wa nusrah. Hadis lagi lain, belum pernah hadal amru ma balaghal lail wan nahar. Wallahi la yatamanna hadal amru hatta la yatruku baita wa barin wala madarin illa wa adkhallahu fihi Islam, dan seterusnya panjang nanti. Intinya bahwa Quran dan Sunnah mengabarkan bahwa Islam itu adalah agama masa depan, agama kemajuan. Jadi ketika kita membahas dengan semangat ini, kita membahas Quran dengan ruh yang lebih sempurna, yang lebih lengkap menangkap Al-Quran, bukan memahami Al-Quran dan Al-Sunnah secara parsial, teks tadziah ya. Wow, bab ini saja, akidah saja, lupa akhlak. Ibadah saja lupa muamalah, atau muamalah saja tapi lupa misalnya ya ahwal sia-sia, waktu dan seterusnya. Islam itu begitu lengkapnya sehingga kalimat yang paling bisa mewakili itu kalimat hadarah, peradaban. Itu maksudnya kita membahas tafsir hadari itu, memahami Al-Quran dengan seperti itu. Insya Allah ini adalah locatannya yang penting dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau kita memahami Quran dengan persepsi, dengan level yang seperti ini, beda, kehidupan kita berbeda. Jalan hidup kita berbeda, secara pribadi, secara keluarga, terus di kehidupan berbangsa juga beda. Kalau bangsa Indonesia memahami Al-Quran dengan cara yang lebih maju, insya Allah keislaman dan umat Islam di Indonesia berbeda. Bukan umat Islam yang marginal, yang selalu hanya bereaksi kalau ada masalah, baru mencari solusi. Tapi dia karena tidak punya inovasi, tidak proaktif, realita itu selalu dibuat orang lain. Ya, manusia, umat Islam cuma bereaksi saja, itu tidak benar. Seharusnya tidak begitu. Islam harusnya punya pandangan-pandangan yang visioner ke depan, mengerti peranannya sebagai penduduk dunia yang penting. Ya, 1 miliar lebih, 1.600.000 ini harus ada posisi yang penting. Kenapa tidak ada posisi penting? Karena belum memahami daurnya, belum memahami peranan yang seharusnya. Tidak memahami peranan karena masih mau ikut. Ada negara maju ikut, ada negara kuat ikut. Tapi dia tidak berpikir bagaimana dia bisa memimpin. Nah, itu nanti kita akan kupas satu persatu bagaimana supaya persepsi-persepsi yang salah itu diperbaiki. Lalu masyru'iyahnya, sejauh mana ini masyru', sebenarnya ini legitimate. Boleh nggak mentafsirkan Al-Quran seperti ini? Belum dengar nih, waktu mungkin di pesantren atau di kampus belum ada yang bahas. Belum masuk dalam kurikulum pendidikan, memang belum masuk. Tapi salah nggak? Tidak salah, karena para ulama dulu juga seperti itu. Ketika zaman sahabat dan para tabi'in, belum ada yang menulis kitab tafsir, tapi semua orang ngerti tafsir. Ketika ada yang menulis tafsir, tidak ada yang nyalahkan, karena memang sudah intinya sama. Tafsir yang pertama ditulis oleh Imam At-Tabari, tafsir yang lengkap itu.
meriwayatkan seluruh riwayat para sahabat dan para tabi'in tentang tafsir. Ada kajian lughahnya. Setelah itu ada kajian tafsir yang berbeda, tafsir lughawi. Ya. Hayyan misalnya membahas tafsir lughawi. Lalu datang yang menulis tafsir lain memfokuskan pada masalah-masalah fikih, tafsir fikih muncul, tafsir fikih. Ada yang mausu'i lebih dari itu, Imam Fakhrul Razi, ya, dimasukkan segala macam sampai ada yang mengkritik ini segala macam masuk dalam kitab tafsir kecuali tafsir itu sendiri, yaitu berlebihan. Ada tafsirnya tapi karena beliau ilmunya luas di terus ya zaman sekarang ada yang melontarkan tafsir maudhu'i dan sudah banyak nulis ya, tafsir tematik. Tidak caranya dengan mengkaji Al-Qur'an tidak kata per kata tapi tema per tema. Tafsir maudhu'i. Tafsir hadari tidak lebih dari hal itu ya, menggabungkan itu semua dalam sebuah sistem, satu kesatuan yang dinamakan hadarah. Hadarah itu ada sistem nilainya, ada sistem aturannya, nanti ada perwujudan fisiknya. Ketika perwujudan fisik belum terbentuk sebagai dasar-dasar nilai, ya, katakanlah suprastrukturnya ya, belum ada infrastrukturnya, tapi suprastrukturnya kita harus bangun. Pemahaman-pemahaman yang menjadi dasar peradaban itu harus kita bangun. Kita tidak bisa menghayalkan ada sebuah peradaban muncul tanpa ada nilai-nilai yang melandasinya. Nah, nilai-nilai itu harus dibahas secara mendalam, bukan hanya ajaran terpisah-pisah, tapi sebagai sebuah kesatuan. Apa kaitan antara akidah dengan ibadah? Apa kaitan antara ibadah dengan muamalat dengan akhlak? Lalu apa kaitannya nanti dengan sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dengan hubungan luar negeri? Semua harus dibahas secara sebagai sebuah kesatuan dan sebuah apakahlah sirkuit ya, sirkuit yang besar gitu ya. Semua saling terkait. Semua saling terkait. Jadi ketika kita mengatakan tafsir hadari adalah tafsir ketika kita menjadikan semua hal yang ada dalam Islam itu dalam kesatuan yang tertata dengan baik dan dipahami secara baik. Ada orang yang memahami mungkin ilmu dalam Islam itu kan banyak ya, ada ilmu bahasa, ilmu nahwu, sharaf, tarikh, mustalah hadis. Itu kalau hanya dipahami sebagai tumpukan atau kumpulan informasi tidak akan terbentuk sebuah peradaban. Tapi ketika itu dipahami sebagai kesatuan, ada dasarnya, ada pondasinya, ada bangunannya, ada tembok-temboknya, ada semua bentuk kesatuan, bentuk sistem yang saling terkait. Nanti ada nusus amma, ada nusus khusus, ada ahkam juz'iyah, ada qawaid kulliyah, itu dalam istilah usul fikih ya, ada kaidah-kaidah umum, ada hukum-hukum khusus. Itu kalau dipahami secara tertib itu ada susunannya, ada sistemnya. Kita memahami Islam secara seperti itu dan kita akan menafsirkan dalam kesadaran atau dengan cara mengaitkan itu semua dalam kesatuan yang rapi sehingga pemahaman kita rapi gitu. Jangan bentrokan, memahami takdir dibentrokkan dengan usaha manusia. Wah, ini kok kontradiktif. Karena dia nggak paham sistemnya. Memahami ibadah nanti benturan dengan muamalah. Itu ketika sistemnya tidak paham. Itu dianggap berbenturan. Ketika kita paham sistemnya, aturan-aturannya, paham keterkaitannya. Gitu. Ini nyambungnya kemana, ini hubungannya apa. Gitu. Itu kita akan memahami Islam secara lebih rapi dan itulah hadarah. Hadarah ketika semua pengetahuan itu, norma-norma itu, ajaran-ajaran itu membentuk kesatuan yang saling terkait. Jadi ketika kita memahami dengan seperti itu, ini tidak keluar. Quran itu hidayah ya, diturunkan hudan lil alamin, hudan lil muttaqin, hudan lin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran adalah petunjuk. Petunjuk dalam segala hal. Dalam kehidupan pribadi, kehidupan negara, petunjuk bagi keluarga, petunjuk bagi negara, petunjuk bagi sebuah peradaban. Mengapa akhirnya dalam sejarah Islam menjadi peradaban tersendiri? Karena memang dia awalnya seperti itu. Bisa dibandingkan kalau cara memahami pendahulu kita ya, para sahabat tabi'in itu cara memahaminya, udah Islam pokoknya sholat aja gitu kan, zakat aja, udah nggak perlu memikirkan hubungan antar negara.
memikirkan apa namanya ya peradaban secara tinggi, bagaimana seni, bagaimana saktofah ya budaya itu tidak diatur dalam Islam. Ya tidak terbentuk peradaban. Tapi karena pemahaman mereka yang begitu dalam, terbentuklah peradaban. Ada akhirnya ilmu pengetahuan yang muncul dalam peradaban Islam. Ada seni yang muncul dalam peradaban Islam. Ada handasah ya, bangunan-bangunan, seni bangunan yang muncul dalam peradaban Islam. Jadi hidayah itu ketika menyerap dalam seluruh level kehidupan akan terbentuk peradaban. Ketika kita menginginkan peradaban, kita juga membentukkan hidayah, dan hidayah itu ada dalam Quran. Kita akan membahas Al-Quran dalam perspektif seperti itu. Sejauh mana sih kita penting atau perlu memahami tafsir hadari ini? Penting. Pertama karena Islam itu din hadharah. Islam itu agama peradaban, bukan hanya agama ritual saja, seremonial aja. Agama yang kalau ingin jadi orang soleh, udah mengurung diri di gereja atau di tempel, di mana di ma'bad, jadi di tempat ibadah saja. Enggak. Dalam Islam itu ketika Anda ingin jadi orang soleh, Anda ada di pabrik bisa jadi orang soleh. Anda ada di pasar bisa jadi orang soleh. Bahkan ketika kesolehan itu diterapkan dalam Islam, itu kesolehan harus ada di mana-mana. Ada kesolehan dalam ekonomi, kesolehan dalam politik, kesolehan dalam ibadah, kesolehan dalam kehidupan keluarga, kesolehan dalam pendidikan. Jadi Islam itu agama hadharah. Dan hadharah yang muncul dalam peradaban Islam yang begitu panjang ya. Ada hadharah yang muncul di Baghdad, di Damaskus, di Andalus, di Turki sekarang, di Istanbul, itu menunjukkan memang inilah Islam. Islam itu ketika bentuk hadharah, itulah ketika Islam terjelma dalam kehidupan yang lebih lengkap, lebih komprehensif dan holistik. Yang lebih tegas, Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk menjadi manusia berperadaban dan melarang untuk jadi manusia yang tidak berperadaban. Gimana? Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan man bada jafa. Apa maknanya man bada jafa? Orang yang tinggal di Badu, yang tinggal di padang pasir, yang tinggal nomaden, tidak menetap, itu jafa, dia akan jauh dari Islam, dia akan keras hatinya. Jadi tidak dianjurkan. Itu Rasulullah mengatakan seperti itu. Bahkan Rasulullah pernah secara tegas melarang para sahabatnya, kecuali hanya beberapa orang saja, bisa dihitung. Ya, kalau dalam hadis hanya satu yang saya ingat yang diperintahkan, ada Iqmal min wara'il bahr. Anda masuk Islam, silakan kembali kampung Anda dakwah. Tapi sebagian besar para sahabat itu diperintahkan untuk datang ke Madinah dan dianggap yang keluar dari itu kembali ke kampungnya lagi itu sebagai riddah, ya, murtad dalam tanda kutip ya, bukan murtad dari agama tapi murtad dari proses perkembangan Islam. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Uniknya hadis ada di Bukhari Muslim, tapi jarang yang membahas karena umat Islam atau bukan luar Islam ya, sebagian besar umat masih fokusnya kepada hal-hal yang tertentu ya, kita tahu ya, masalah ibadah itu penting, tapi hal yang bersifat peradaban kurang dibahas. Ini hadis di riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis itu disebutkan Al-Hajjaj, Hajjaj bin Yusuf, pemimpin, kita tahu mungkin dia zalim sebetulnya, tapi dia punya ilmu. Zaman dulu gitu, sezalim-zalimnya punya ilmu. Zaman sekarang udah zalim nggak punya ilmu. Nah, itu dua kelemahan ya. Hajjaj itu zalim, tapi udah punya ilmu. Ketemu seorang sahabat namanya Salamah bin Aqwa. Makanya bahasanya ketika ketemu Salamah bin Aqwa, dia negur Salamah bin Aqwa ini radhiyallahu anhu. Ya ibnal Aqwa irtadat ta'ala aqibaik ta'arrabta. Kamu sudah murtad dari ini, sudah berbalik. Kamu ta'arrabta, karena ta'arrabta itu jadi Arabi, jadi tinggal di padang pasir. Karena Hajjaj tahu itu ya Rasulullah tidak menganjurkan, bahkan melarang para sahabat itu untuk kembali lagi. Kalau hijrah, lanjutkan hijrah, karena Islam itu proses untuk maju terus. Jadi bukan hanya menghindari penindasan di Mekah, lari ke Madinah, tapi maksud setelah dari Madinah itu lanjut kemana? Menyebarkan Islam. Buka kota-kota yang baru, buka negeri-negeri yang baru. Gitu. Nah, kalau balik lagi ke itu seperti beriddah, ya, kembali mundur. Ya. Melangkah mundur. Hajjaj bin Aqwa, kamu itu sudah mundur, sudah riddah artinya balik mundur ya.
Murtad, tapi bukan murtad agama, tapi mundur dari proses perkembangan Islam. Irtadatta ala aqibaik ta'arabta. Itu kata Hajjaj kepada Salam bin Aqwa. Salam bin Aqwa mengatakan, wah tidak, la, walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adina li fil badu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberi izin saya untuk tinggal di Badu, yaitu Robadah, itu kota agak sedikit jauh dari Madinah. Jadi diizinkan untuk beberapa orang tertentu. Artinya apa? Artinya aslinya nggak boleh, gitu. Tapi ada beberapa orang diizinkan karena sudah minta izin. Sebagian besar sahabat ya karena hukum asalnya tidak boleh. Orang kalau masuk Islam itu harus berkembang terus, gitu, mengembangkan dirinya, mengembangkan peradaban Islam, mengembangkan ajaran Islam. Nah, ini Al-Qastolani ya, syarih hadis, yang masalah hadis, menjelaskan ini kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya untuk balik pulang, bukan pulang kampung ya, kalau pulang kampung kita kan mudik itu balik lagi nanti, kan di lebarannya kemarin, kemudian sekarang ada corona gitu, banyak yang nggak pulang gitu ya. Tapi maksudnya meninggalkan kehidupan di kota, udah balik seperti kehidupan pra-peradaban lagi. Gitu. Itu karena Rasulullah SAW mengharapkan para sahabat itu melanjutkan hijrahnya. Proses hijrah itu ada proses kemajuan menyebarkan Islam. Kata Ibnu Battal ya, juga syarah Bukhari ini. Da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi alla yamutu fi ghairil madinati allati hajaru ilaiha lillahi ta'ala. Faqala Allahumma amdi li ashabihi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Jadi Rasulullah SAW mengajak, mendoakan, mendorong para sahabat itu jangan sampai di akhir hidupnya itu balik lagi ke tempat yang bukan dia hijrah. Hijrah itu proses maju. Harus maju terus gitu, jangan mundur lagi. Bukan karena kondisi sudah aman ya, musuh Islam sudah bisa taklukkan, udah baliklah nyerang, enggak. Masih ada terus proses kemajuan berikutnya. Para sahabat yang dari Madinah banyak yang akhirnya ke Basrah, ke Kufah, ke Mesir, mana menyebar. Bangun kota-kota baru. Kota di Madinah sudah maju, bangun kota tersebarlah seperti itu. Itulah mengapa Islam akhirnya jadi agama yang menyebar, agama yang membentuk peradaban besar, karena memang Rasulullah dorong untuk seperti itu. Jadi kebolehan untuk mengerti itu pengecualian pada kondisi-kondisi tertentu ya. Para ulama mengatakan pada kondisi fitnah ya, ada bingung ketika itu ada khilafah zaman Utsman. Para sahabat ada yang bingung nggak bisa menentukan pilihan, akhirnya dia memilih ya itu karena ya kondisi tertentu kecuali. Tapi sahabat-sahabat yang lain yang mengerti tidak seperti itu, terus berkembang. Yang unik lagi kata seorang sahabi Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir ini diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas untuk membuka, menaklukkan Persia. Ada Panglima Persia Rustum namanya minta juru bicara, nih orang nggak mau ngapain, orang-orang Arab yang dulunya terbelakang kok datang ke Persia. Persia kan negara besar, peradaban besar, kita kan ya dari dulu beribu-ribu tahun sudah mengalahkan Arab. Nih Arab tuh tiba-tiba udah datang ke sini mau apa? Jadi Ibn Amir datang untuk menjelaskan. Ini kita perlu catat, berikan garis besar ya, garis bawah di kata-kata Ibn Amir. Ini kalau Ibn Amir pemahamannya seperti orang-orang yang memahami secara tekstual gitu ya, tidak salah tekstual itu, tapi kalau hanya tekstual itu salah, membatasi diri hanya tekstual. Tapi ketika ditanya, kamu mau ngapain? Bisa saja Ibnu Amir mengatakan, ya Rasulullah mau nyuruh kita untuk sholat, puasa, zakat. Kalian puasa, sholat, zakat. Ya udah puasa. Tapi Ibn Amir tidak mengatakan seperti itu, karena dia memahami bahwa prosesnya lebih besar dari itu. Lebih luas dari itu, bukan hanya sekedar ibadah-ibadah yang rukun saja gitu kan. Islam juga, kalau cuma hanya rukun itu kan ibarat tiang-tiang gitu. Tiang rumah cuma di tiang saja, kalau dingin kedinginan, panas kepanasan. Harus ada pelengkap yang lain. Ibn Amir ini mengatakan, misi kami apa? Misi kita untuk sampai harus memerangi atau menaklukkan Persia dan Romawi apa? Dia mengatakan dengan kalimat seperti itu. Allah ta'atana wallahu ja'abina linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dzikrid dunya ila sa'atiha wa min zuril adyan ila adil Islam. Allah mengutus kita, mendatangkan kita ini
agar kita mengeluarkan orang-orang itu dari ibadah kepada makhluk, ya, kepada ibadah pada Allah, itu satu. Yang kedua, dari kesempitan dunia kepada keluasan dunia. Yang ketiga, dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Itu bahasanya, ya. Bahasanya bahasa peradaban besar gitu. Ibadah satu, ya. Tapi kehidupan di dunia bagaimana? Islam itu punya konsep untuk agar dunia itu menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih luas, ya. Kalau bahasa ini, Ibn Amir, dari dunia yang sempit menjadi dunia yang luas. Dan memang sangat berkembang. Persia itu peradaban maju, tapi setelah ada Islam jauh lebih maju. Jauh lebih maju. Sekarang siapa yang tahu orang Persia itu nulisnya pakai apa? Sekarang orang Persia itu nulis ya pakai huruf Arab. Gitu. Saya tanya tuh, huruf kamu selama ribuan tahun peradaban Persia itu mana hurufnya hilang? Ya karena peradaban tulis-menulis yang didatangkan Islam jauh lebih maju. Walaupun bahasa Persia masih ada, tapi tulisan Persia hilang. Kalah dengan perkembangan Islam, karena Islam jauh lebih maju. Akhirnya Islam dengan peradaban Persia bisa melebur, bisa mewarnai. Ya, positif negatifnya. Tapi intinya ketika Islam datang ke wilayah Persia jadi lebih maju dari situ. Islam ingin benar-benar ya seperti yang dikatakan Ibnu Amir, dunia yang sempit dalam peradaban-peradaban lain ketika dimasuki Islam jadi lebih luas. Yang tadinya zalim, ya. Kalau dalam peradaban Persia kan Tuhan itu, raja itu Tuhan, dia hak bebas segala melakukan apa saja. Dalam Islam tidak. Penguasa itu ada batasannya, hak-haknya. Ya, adil ya. Kalau terus ada budak juga ada hak-haknya yang wajib ditunaikan. Jadi seperti itu. Jadi kita perlu memahami tafsir dengan kacamata hadarah, karena memang Islam agama hadarah, dan para sahabat juga begitu memahaminya. Ini agama hadarah. Walaupun istilah hadarah baru ya, tapi maknanya seperti itu. Karena itu seorang ulama Irak ya, Dr. Toha Jabir Al-Ulwani, ketika merumuskan dua main goals ya, atau tiga tujuan besar, maqasid aulia. Para ulama itu banyak rumusannya ya, rumusan maqasid yang dikatakan 5 ya, itu ad-din, nafs, al-mal, al-aql, itu 5, itu rumusannya Al-Ghazali. Rumusannya, kalau rumusannya Al-Izbi Salam, maslahah, jalbul maslahah wa darul mafasid. Nah, ini Toha Jabir Al-Ulwani mempunyai rumusan yang ya cukup patut untuk kita perhatikan ya. Maksudnya mirip dengan perkataan Ribi Ibn Amir tadi, 3. 1 tauhid, 2 tazkiyah, 3 imaratul ardh. Sama Islam itu intinya adalah pertama mentauhidkan Allah. Setelah mentauhidkan Allah, manusia perlu dibersihkan, ditingkatkan, diperbaiki, ditahdid, semakin berkualitas, semakin soleh, semakin baik, semakin berakhlak, terus tazkiyah. Setelah itu apa? Setelah itu udah sendiri diam, tidak. Setelah manusia diperbaiki pemahamannya, pribadinya, dia imaratul ardh, memakmurkan dunia, yang membangun bangunan yang indah, membuat sistem yang baik, mensejahterakan ekonomi. Kita lihat kalau mau lihat syahid ya. Jadi agama Islam ini kan bukan hanya Nabi Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi sebelumnya juga membawa Islam. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika jadi nabi itu ada yang sampai pada pemerintahan, ada yang tidak sampai. Nabi-nabi yang ditolak oleh kaumnya, yang ikut sedikit sudah tidak terbentuk peradaban. Tapi ada nabi yang sampai pada pemerintahan. Seperti Nabi Yusuf, ya kan, ketika sampai pemerintahan apa? Ya dia mensejahterakan rakyat Mesir. Terbentuklah ya waktu itu mungkin karena beliau hanya pribadi yang tidak ya, mungkin belum sampai tingkat peradaban tersendiri, masih dalam peradaban Mesir gitu. Tapi dia berkontribusi dalam pembangunan peradaban. Yang lebih independen Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kalau kita baca kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ketika berkuasa apa? Dia mensejahterakan rakyat, meningkatkan teknologi, ya, teknologi perang. Ketika Nabi Daud ya tadinya baju besi itu sebelum Nabi Daud itu lempengan. Nabi Daud membuat inovasi bukan lempengan tapi halakot ya, cincin-cincin, jadi lebih ringan dan lebih fleksibel. Nabi Sulaiman ketika berkuasa membangun istana, membangun
bangunan-bangunan yang indah. Gitu. Peradaban. Jadi Islam itu arahnya kepada peradaban yang maju. Dan kalau kita melihat seluruh hukum-hukum Islam itu, banyak hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan tanpa ada peradaban yang menaunginya. Kita haji, nggak ada pemerintahannya, jalan sendiri-sendiri, wah bisa berantakan. Ada sistemnya, ya kan? Juga jihad, tolabul ilm, muamalat, itu perlu sistem. Jadi harus ada hadarah yang menaungi. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita memahami Islam tidak secara tidak dalam frame hadarah, itu akan tercenderung ekstrim. Kenapa ekstrim? Karena orang energinya tercurah pada satu sisi saja. Nah, ini berlebih-lebihan dalam ibadah, berlebih-lebihan dalam akidah, ya akidah terlalu akhirnya dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Karena energinya terlalu diserahkan ke situ. Sehingga hal yang penting dan tidak penting tidak dipikirkan, ya, tidak ada skala prioritas. Jadi kalau kita memahami Islam sebagai hadarah yang luas, itu energi tersebar dengan rata. Dia serius ketika ibadah, setelah ibadah dia serius lagi bekerja, setelah bekerja keluarga dia lagi memikirkan keluarga. Di rumah ya dia bergaul dengan anak, pendidik anak, kehidupan lebih luas bertetangga, begitu luas lagi bernegara. Kita memahami Islam dengan tapi komprehensif, itu kita akan terjauhi dari ekstremisme dan juga dari inhiraf, ya, menyeleweng ke hal-hal yang tidak Islam inginkan. Dan kalau kita memahami Islam tidak dalam frame hadarah, itu kita sudah mengecilkan Islam. Islam itu luas, kenapa dikecilkan dari jadi bagian-bagian kecil itu kita sudah menzalimi Islam. Kita sudah menzalimi Islam. Ada banyak hal-hal yang manfaatnya, ya. Manfaat kalau kita mentafsirkan Al-Quran dengan frame hadarah. Pertama, laftu andoril ummah ila dauri hal-hadar. Umat menjadi paham tentang peranan dia dalam membangun peradaban. Umat Islam itu bukan sekelompok manusia yang tidak punya misi, tidak punya kedudukan di dunia ini, sekedar jadi konsumen. Kalau ada orang produksi, kita tinggal beli aja gitu. Kalau mereka angkat harga, kita bingung. Kalau mereka jual murah, kita nggak bisa bersaing. Karena kita tidak memahami daur hadari, itu kita anggap sebagai problem yang rutin gitu. Tapi kalau kita tahu umat Islam itu punya daur hadari, harus berperan positif dan signifikan dalam peradaban dunia. Oh, berarti nggak boleh posisi seperti ini. Islam posisinya harus lebih tinggi dari itu. Harus menguasai sumber-sumber produksi, harus bisa mengelola ekonomi, harus bisa mengelola negara. Kalau dia sibuk tengkar dengan hal-hal yang far'i, ya, yang gitu, kita sadar, ini memang bagian dari agama, tapi tidak perlu sesibuk ini, ada yang lebih penting gitu. Karena tahu Islam itu lebih besar dari itu semua. Juga kalau kita memahami Islam dengan cara seperti ini, dengan framework seperti itu, kita bisa melihat betapa indahnya agama Islam, betapa cemerlangnya agama yang juga akhirnya ada rasa percaya diri sebagai umat, karena agama yang kita bawa ini bukan agama biasa, cuma karena kita memahaminya sepotong-sepotong, kurang lengkap, jadi kita tidak paham bahwa Allah sudah memuliakan kita dengan agama ini, tapi ya, kita belum memahami. Lalu juga kalau kita paham, ya akhirnya umat Islam nanti akan masuk dalam segala bidang dengan ruh yang berbeda, punya misi, tahu kewajiban dia. Kalau dia sebagai insinyur, tahu dia posisinya bukan sekedar untuk cari kerja, tapi bagaimana memajukan kehidupan dunia. Kalau bisa dia berinovasi, kalau bisa dia unggul di bidang yang dia tekuni. Gitu. Juga dengan seperti ini juga kita anak-anak muda itu tidak terjebak dengan aliran-aliran yang aneh-aneh gitu. Ada orang ngajak, mau bikin khilafah gitu kan, modalnya cuma dia memanjangkan jenggotnya pakai menganggap khilafah, ilmunya gimana gitu. Karena dia tidak paham frame hadarahnya. Jadi sebagai khalifah dia punya kapasitas apa gitu kan. ISIS itu ya contohnya.
Kalau dulu kita suka ISIS tinggal ngipas-ngipas saja, sekarang ISIS harus pergi kemana, perang dan seterusnya, jihad. Itu kan ISIS yang diragukan. Ya, itu contoh. Jadi ketika kita tidak memahami daur hadori kita seperti itu contohnya. Udah hampir 1 jam. Mungkin poin ya banyak manfaatnya, tapi kita langsung masuk ke patokan-patokannya. Bagaimana supaya kita memahami Al-Quran dengan frame hadroh, tapi juga tidak mengada-ngada, tidak menyelewengkan Al-Quran sesuai dengan keinginan kita. Karena inti Al-Quran itu adalah kita mencari hidayah, bukan kita memodifikasi hidayah sesuai dengan keinginan kita, itu berbeda. Quran itu memberi kita petunjuk. Jangan Quran yang kita arahkan, bukan. Tapi kita diarahkan oleh Al-Quran. Karena itu perlu kaidah-kaidah, perlu patokan-patokan yang menjamin bahwa kita ini sedang ikut Al-Quran, bukan Quran kita utak-atik supaya sesuai dengan keinginan kita, gitu kan. Jadi patokan pertama kalau kita bicara tentang tafsir. Tafsir itu tidak boleh kita pahami tanpa ilmu. Semua harus ada ilmunya. Nggak boleh ngada-ngada. Allah maksudnya begini, ini akan maknanya gini menurut bahasa Sanskerta misalnya, itu atau bahasa Aramiah, ada kalau ada coba-coba menafsirkan pakai bahasa Aramiah gitu kan. Contoh tanpa ilmu nggak ada, itu nggak boleh. Nggak boleh qaul ala Allah bi ghairi ilm. Jadi para sahabat dulu ya, walaupun ilmunya sahabat Nabi itu tinggi, Abu Bakar itu pernah mengatakan ketika ditanya satu makna dalam Al-Quran, ketika itu dia belum tahu, ya dia nggak ngarang-ngarang, dia katakan ayu sama intudhilluni wa ayu ardin tuqilluni idza qultu fi kitabillahi ma laysa li bihi. Waduh, bagaimana saya bahasa langit apa yang menaungi saya dan bumi apa yang bisa menampung saya kalau saya mengatakan tentang Al-Quran apa yang saya tidak tahu. Saya tidak punya tempat apa-apa. Celaka saya bahasa gitu ya. Kalau mengatakan dalam Al-Quran bukan hal-hal yang saya ketahui. Semua harus ada ilmunya. Ini tafsirnya begini karena ada hadis begini, atau karena bahasa Arabnya begini. Semua harus ada. Dan yang paling baik ya atau rumusan yang dekat dengan itu, rumusannya Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kita tanyakan apa cara yang paling baik memahami Al-Quran. Beliau katakan cara yang paling baik memahami Al-Quran adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Ayat dengan ayat. Ini kalau orang biasanya kalau hafidh Quran itu bisa ketemu tuh, ayat ini kok ada kemiripan dengan ini yang menafsirkan ayat. Jadi semakin kita menguasai Al-Quran, kita akan semakin paham tafsir Quran dengan Al-Quran. Dan banyak yang di satu tempat Quran disebutkan secara global, di tempat lain secara terperinci. Kedua dengan hadis, hadis juga menjelaskan Al-Quran. Rasulullah banyak menafsirkan Al-Quran. Kan beberapa ayat tafsirnya, sebagian besar tidak ditafsirkan karena para sahabat paham. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Karena mereka paham bahasanya, tahu latar belakang ayatnya, sebab urutnya, sebab nuzulnya. Gitu. Jadi tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan sunnah, tafsir Quran dengan qaul sahabat. Gitu. Terus juga kita perlu mendengarkan, mempelajari tafsir para mufassir sebelum kita. Jadi tidak ngarang-ngarang tafsir sendiri. Itu manfaatkan. Jangan khawatir kita dibatasi, Quran itu luas. Kita baca tafsir itu, kita dapat banyak ilmu, dan ada hal yang lain lagi yang bisa kita dapatkan. Ada yang mengatakan, kalau baca tafsir bil maksud itu sempit. Itu karena pikirannya sempit, karena dia tidak bisa memahami tafsir para sahabat. Tafsir sahabat memberi kita pencerahan, tapi tidak juga berarti membatasi. Karena kita ini sering memberi contoh. Kalau para sahabat itu kalau ditanya misalnya apa itu roti? Ya ini roti, gitu kan? Nah, sini roti di roti. Oh itu. Apa berarti yang selain ini bukan roti? Ya roti, tapi kalau seperti itu ya roti juga. Jadi dalam menafsirkan seperti itu. Sahabat itu menyatakan al-amanah itu apa? Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Tafsirnya apa amanah itu? Yang diajukan kepada langit, bumi, dan gunung. Ada katakan, ya amanah itu sholat itu amanah. Ya sholat yang amanah. Amanah yang dititipkan manusia itu, kalau orang nitip uang, apa itu amanah. Ya itu amanah. Terus bagaimana dengan amanah pemerintahan? Ya amanah juga. Tidak disebutkan oleh sahabat ya. Sahabat ketika menyebutkan itu, juga contoh ini loh amanah. Karena itu, Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan amanah, ya semua yang diamanahkan itu syariat-syariat, faraid semua amanah.
kewajiban-kewajiban itu semua aman. Contohnya kita memahami tafsir para sahabat, kita luas pemahamannya, tidak sempit, tapi kita juga punya dasar. Terus patokan juga yang penting ketika menafsirkan itu harus memakai kaidah bahasa Arab, karena Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab. Banyak Allah secara eksplisit mengatakan gitu. Allah katakan surat Asy-Syu'ara bilisanin arabiyyin mubin. Di surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Di surat Thaha, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Di surat Az-Zumar, Qur'anan arabiyyan ghairu dhi'i wajil la'allahum yattaqun. Di surat Fussilat, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqaumi ya'lamun. Wa kadzalika surat Syura ya, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan arabiyyan, itu. Karena itu Arabi, bahasa Arab. Jadi ketika memahami harus memahami dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Kalau tidak bahasa Arab, mau menafsirkan Quran, ya mundur dulu, belajar dulu bahasa Arab. Jangan buru-buru nafsirkan Al-Quran. Nggak sulit, kok banyak yang bisa bahasa Arab. Penafsir besar bukan orang Arab, Zamakhsyari bukan bisa. Bahkan ahli bahasa Arab yang meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab juga bukan. Jadi kita memahami tafsir Hadari itu tidak terpisah dengan tafsir para ulama. Tidak bisa, bahkan kita secara optimal menyerapnya. Insya Allah pertemuan depan ya, ada hal-hal yang kita membahas lagi tentang karakteristik tafsir Hadari ke depan, terus bagaimana Al-Quran bisa membangun peradaban. Insya Allah